1062 The Voice of Love, Kasih Tuhan masih melanjutkan program Cermin Hati bersama dengan Pastor Roland Kamangian. Kami tadi berbicara tentang jangan khawatir untuk melihat hari esok. Namun kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di malam hari ini, atau Anda ingin bertanya, berdiskusi, atau bahkan mungkin mengambil bagian untuk menguatkan kekasih Tuhan yang mendengarkan siaran pada malam hari ini dengan kesaksian Anda. Silakan kekasih Tuhan telepon di 0315046000 atau SMS WA di 0813-330-60000. Baik, Pastor, dilanjutin topik kita malam hari ini. Oke, kita akan melanjutkan topik kita dalam hal jangan khawatir untuk melihat hari esok. Kita percaya, kita meyakini bersama Tuhan, hari esok kita penuh dengan pengharapan. Hari esok kita penuh dengan hal-hal yang besar, karena kita menaruhnya kepada hal yang benar, bukan hal yang salah, ya. Karena kita menaruhnya pada posisi yang benar. Amin, saudara. Pada posisi yang benar. Kalau kita benar-benar menaruh posisi yang benar, ya, hikmatnya benar, pewahyuannya benar, saya percaya kehidupan kita menikmati hal yang lebih baik. Proses itu selalu ada, saudara. Kalau nggak mau nikmati proses, ya mati, ya kan? Kematian yang kita alami. Tapi selama kita hidup di bumi ini, saudara, selama kita beranjak, ya, menginjak bumi ini, saudara, proses selalu ada. Tapi percaya, kemuliaannya tidak akan pernah berakhir. Kemuliaannya tidak akan pernah berakhir. Kalau tadi dikatakan ujungnya yang sehingga kamu dapat menanggungnya. Meskipun masalah apapun yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara, kamu dapat menanggungnya. Engkau dapat menyelesaikannya. Ujungnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ujungnya penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebahagiaan. Mungkin kita harus melewati namanya padang gurun, tapi padang rumput yang penuh dengan kemuliaan Tuhan pasti kita nikmati. Amin. Mungkin kau saat ini mengalami rasanya sakit, proses dengan adanya COVID-19, ya, bukan hanya dari tubuh, ya, dari krisis sekalipun, ya, krisis dunia mungkin kau rasakan saat ini, saudara. Tapi percayalah bahwa firman ini tidak pernah berbohong. Firman Tuhan selalu berkata benar, ya, kebenaran, pegang janjinya. Kalau kita baca dalam Ulangan 28, dia tidak hanya berjanji, dia bersumpah atas kehidupan saya dan saudara, supaya engkau menikmati, amin, supaya engkau merasakan, ya, tinggal diam di bawah kaki Tuhan, ya, bukan sesuatu yang mudah. Yang dahulunya, ya, kita jarang untuk datang kepada Tuhan. Dengan adanya COVID ini, kau semakin dipacu untuk kau tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Saya bukan orang yang sempurna, saudara, tapi saya terus belajar untuk diam di bawah kaki Tuhan. Karena saya sadar siapa saya. Saya mengerti siapa saya. Di mana saya harus menaruh pengharapan saya, di mana saya harus menaruh dasar kehidupan saya. Jangan sampai engkau ditipu oleh setan. Di saat engkau lemah, engkau menangis karena duniamu, ya, sehingga setan tertawa. Amin. Di saat engkau lemah dengan hubunganmu dengan Tuhan, setan mencari celah terkecil dalam kehidupanmu supaya engkau jatuh. Jangan bikin setan tertawa pada malam hari ini, saudara. Kita buat dia menangis.
Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15, kita saat ini memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit, yang artinya tidak ada batasnya kuasanya. Amin. Kuasanya bukan hanya diperuntukkan pada imam-imam dahulu, tidak. Bukan hanya tokoh-tokoh zaman dahulu, tidak. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tidak. Tapi kepada semua orang yang percaya kepadanya, kuasa itu diberikan. Amin. Jangan takut akan dunia engkau, saudara. Duniamu ini hanya dalam naungan Tuhan. Di saat Dia berfirman, maka semuanya jadi. Di saat Dia berbicara, menyampaikan isi hatinya, dikatakan dalam Ulangan 28 yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka engkau akan diangkat lebih dari bangsa-bangsa. Bangsa tertinggi, amin, dengan kematian Tuhan. Jangan kau bikin sia-sia, saudara, momen yang terjadi itu. Dari kebangkitan itu membuktikan bahwa kau saat ini menikmati, merasakan kuasa Tuhan, pemulihan, kesempurnaan Kristus atas kehidupan saya dan saudara. Hayati apa pengorbanannya. Rasakan dalam kehidupanmu. Jangan tinggal diam untuk kau pasif, tapi tinggal diam kau bertindak aktif di hadapan Tuhan. Melakukan perintah Tuhan adalah suatu kewajiban bagi orang percaya. Sekali lagi, proses ini tidak mudah, saudara. Tapi di saat kau benar-benar menaruhnya dengan kebenaran firman yang benar, saya percaya kekhawatiranmu Tuhan sudah gantikan dengan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan. Di zaman dahulu Nabi mencari yang namanya keselamatan. Tapi saat ini kita menerima kasih karunia itu, anugerah Tuhan, dengan cuma-cuma. Pengorbanannya di kayu salib membuktikan saya dan saudara adalah milik Tuhan yang berharga. Bukan yang biasa-biasa, bukan yang murahan. Kita berharga, saudara. Kita buka dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34, dikatakan, semua itu dicari bangsa-bangsa. Dicari yang tidak mengenal Allah. Orang luar dapat diberkati dengan luar biasa. Mengapa kita sebagai ahli waris kerajaan surga, ahli waris dunia, kita lemah? Kita kadang-kadang tersisihkan. Kenapa mereka lebih diberkati daripada kita? Kita baca, saudara, Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga itu tahu. Bukannya Tuhan tidak tahu, bukannya Tuhan tutup mata buat saya dan saudara. Tidak. Dia tahu kehidupan saya dan saudara. Dikatakan, saudara, dalam Ibrani 4 ayat ke-15, Dia turut serta merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau Dia tahu kelemahan kita, masa anaknya yang susah Dia nggak tahu? Pasti tahu. Anak yang dalam menderita, Dia tahu. Sampai di ujung kolong pun Dia tahu keadaan kita, saudara. Amin. Bartimius, ya, dia tidak bisa melihat.
Tapi dia tahu, Tuhan tahu. Apakah Tuhan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Bartimeus? Tuhan merasakan. Apalagi kita, saya dan saudara. Apakah Tuhan tidak merasakan apa yang kau rasakan malam ini, saudara? Mungkin kau dalam keadaan bimbang, bingung, ya, galau. Hatimu tidak tenang dengan keadaan dunia ini. Dia Maha tahu apa yang kau rasakan, saudara. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Dia tahu, amin, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka karena itu, saudaraku, dia katakan kembali dari ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, ya. Kalau tadi di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa kamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, ya. Dikatakan ayat 33, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, kepada saya dan saudara, ya. Ditambahkan apa? Dalam kepurukanmu, kau ditambahkan dengan hal-hal yang luar biasa, ya. Dia tutupi semuanya dari keterpurukanmu. Mungkin kau saat ini tidak ada jalan keluar, ya, dari kesehatanmu, ya, dari perekonomianmu, saudara, ya. Mungkin kau saat ini sedang diproses, ya, dengan hutang atau apapun yang terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Apapun itu, ya. Dikatakan ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Amin. Jangan kamu khawatir dengan hari esok. Jangan kamu khawatir dengan masa depanmu. Karena apa, saudara? Karena hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tidak perlu dipikir. Amin. Mungkin saat ini kau melihat keadaan keluargamu, ya, sudah minus, ya. Kadangkala suami malas, mau bertindak ogah-ogahan karena pemikiran dunia. Wah, kalau ini keluar nggak ada untungnya, percuma, lebih baik di rumah. Manusia banyak mereka-reka dengan caranya sendiri. Ingat, keputusan hanya di dalam tangan Tuhan. Biar kehendaknya yang jadi atas kehidupan saya dan saudara, yang sehingga kau menikmati kemurahan Tuhan. Jangan kau reka-reka kehidupan ini dengan caramu, saudara. Amin. Firman ini sudah sangat jelas dalam kehidupan saya dan saudara. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Gak perlu dipikir. Pikirkan masa depanmu hanya kepada Tuhan. Jangan pikirkan duniamu. Pikirkan Tuhanmu. Amin. Karena kesusahan sehari cukuplah tahu sehari. Besok gak usah dipikir. Amin. Pikirkan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Firman pada malam hari ini, saudara, kembali lagi. Sudahkah engkau menaruh pikiran kau hanya kepada Kristus? Dari ayat Kejadian sampai Pewahyuan, saudara, membicarakan proses kehidupan. Tapi intinya, bagaimana engkau menaruh pikiran kita pada kehendaknya. Amin. Pada pemikiran Kristus. Jangan kau reka-reka kehidupan ini. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Amin. Jangan kau reka-reka kehidupan ini. Tapi waktunya adalah waktu yang terbaik. Andaikan kita pulang malam hari ini, itu yang terbaik. Itu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan karena dunia yang sudah seperti ini kau paksakan dirimu.
Pak Roland, sudah gak mampu saya. Lebih baik saya mati saja deh. Jangan konyol. Amin. Jangan konyol. Dia punya kuasa atas kehidupan saya dan saudara. Dia punya kehendak, otoritas atas kehidupan saya dan saudara. Jangan kau bikin-bikin dunia ini seperti apa yang kau inginkan. Amin. Kita buka, saudara. Dalam Yosua 1 ayat yang ke-18. Ya. Yosua 1 ayat yang ke-18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kuperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Amin. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Sudah sangat jelas, saudara. Kalau kau hidup dalam duniamu, kau akan mati dengan sia-sia. Tapi kalau kau hidup dalam kebenaran, sekalipun kau mati, kematianmu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun yang kau perintahkan kepadanya, ya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. 3 hari yang lalu, saudara, saya mendapatkan perundungan. Menjadi roh yang kokoh, roh yang tangguh, tidak tergoyahkan. Amin. Seperti dasar kebenaran kita. Kita punya dasar yang benar, yaitu Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Kuatkan dan teguhkan imanmu, saudara, supaya tidak tergoyahkan. Ya. Kita ini semakin bertumbuh, ya, semakin mengenal. Setan semakin kuat dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak tinggal diam. Jangan bikin setan tertawa atas kehidupan saya dan saudara, tapi bikin dia menangis. Amin. Kita buktikan mulai malam hari ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Setiap masalah dalam kehidupan saudara, setiap ujian dalam kehidupan saudara, setiap proses dalam kehidupan saudara, setiap sakit penyakit dalam kehidupanmu, mungkin hutang-hutangmu, mungkin dalam proses apapun dalam kehidupan saya dan saudara, malam hari ini dia katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Esok ada kemuliaan Tuhan. Hari ini kemuliaan Tuhan, besok kemuliaan Tuhan, kedepannya penuh dengan pengharapan Tuhan. Tetap percaya dan nikmati kerenungannya. Rasakan dan lakukan apa yang dia inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kekasih Tuhan, topik yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Roland. Dan saat ini kami akan membuka sesi, yaitu pokok doa, ya, bagi Anda kekasih Tuhan yang di malam hari ini rindu untuk kami doakan. Anda boleh langsung bergabung di jalur telepon 0315046000 atau di jalur SMS WA di 081333066000. Kami akan kembali ke ruang dengar Anda setelah pujian dan informasi berikut ini.